Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter akan melakoni laga persahabatan menghadapi Dinamo Kiev dalam lanjutan persiapan pramusim Nerazzurri menjelang bergulirnya musim 2021-2022. Dua striker muda yakni Martin Satriano dan Andrea Pinamonti kemungkinan besar menjadi starter pada laga yang digelar di U-Power Stadium Monza pada hari Sabtu 14 Agustus 2021 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Sky Sport Italia melaporkan bahwa karena belum terdaftarnya Edin Dzeko sebagai pemain Inter dan masalah kebugaran yang dialami Lautaro Martinez dan Alexis Sanchez, maka Pinamonti dan Satriano akan mengisi lini depan tim sejak menit awal. Sedangkan untuk sektor pertahanan, pelatih Simone Inzaghi kemungkinan akan menurunkan trio bek andalan Inter, yakni Alessandro Bastoni, Stefan De Vrij, dan Milan Skriniar. Sebelumnya, Nerazzurri telah melakukan beberapa laga uji coba termasuk hasil seri 2-2 melawan Lugano, disusul kemenangan 6-0 atas Crotone dan 2-0 atas Parma. Di pihak lain, Dinamo Kiev yang menjadi lawan Inter malam ini sedang dalam moral tinggi. Skuad besutan Mircea Lucesu itu baru saja mendulang 2 kemenangan di Liga Primer Ukraina yang telah bergulir. Selain itu, Kiev tak terkalahkan dalam 6 laga terakhir yang mereka lakoni. Martin Satriano akan tetap berada di Inter musim depan. Simone Inzaghi memutuskan untuk tetap mempertahankannya di skuad utama setelah penampilan anak muda selama pramusim yang menunjukkan kualitas yang pantas berada berdampingan dengan penyerang di tim utama. Alinterista sumber berita yang mengklaim pernyataan sebelumnya juga melaporkan bahwa striker muda Uruguay itu akan menjadi striker kelima dalam rotasi yang tersedia untuk pelatih Simone Inzaghi. Satriano menikmati musim yang hebat bersama Inter Primavera musim lalu di bawah asuhan Armando Maradona. Penampilannya begitu mengesankan sehingga dia sekarang dianggap siap berkontribusi ke tim senior. Satriano telah dikaitkan dengan sejumlah minat klub selama bursa transfer. Peminjaman dianggap sebagai kemungkinan untuk masa depannya. Tetapi Nerazzurri telah memutuskan bahwa dia siap untuk bermain di skuad senior. Agen Lukaku Federico Pastorello melalui postingan di Instagram bahwa CEO Inter BP Marotta, Direktur Piero Ausilio dan pelatih Simone Inzaghi semuanya menentang penjualan Romelu Lukaku ke Chelsea. Keputusan untuk menjual pemain Belgia itu dibuat oleh pemilik klub Suning Group. Mengenai Inter, saya dapat menjamin bahwa CEO Giuseppe Marotta, Direktur Olahraga Piero Ausilio serta pelatih Simone Inzaghi semuanya melakukan segala daya mereka untuk menghindari transfer ini. Tetapi, ada keadaan yang melampaui lingkup pengambilan keputusan mereka dan bergantung pada perintah pemilik, tulis Pastorello. Seperti yang dinyatakan oleh agen pemain bahwa alasan penjualan Lukaku pada akhirnya adalah murni karena kepentingan bisnis klub dan bukan karena strategi tim. CEO Marotta dan Direktur Olahraga Ausilio melihat penjualan Lukaku sebagai kerugian yang terlalu signifikan di level olahraga. Tetapi, mengingat besarnya tawaran dari Chelsea dan situasi keuangan, maka kesepakatan transfer itu akhirnya dapat dimaklumi. Hanya tinggal pengumuman resmi, Denzel Dumfries segera menjadi penggawa anyar Inter. Bek sayap asal Belanda ini berhasil didatangkan Inter dari PSV Eindhoven dengan biaya transfer 12,5 juta euro ditambah bonus. Hari ini ia sudah menjalani tes medis bersama pihak klub dan beberapa waktu lalu baru saja meninggalkan kantor Inter usai menandatangani kontraknya. Selanjutnya ia akan bertolak ke Pinetina untuk bertemu rekan-rekan barunya dan juga pelatih Simone Inzaghi.
Pelatih PSV Eindhoven Roger Smith mengomentari bergabungnya anak asuhnya Denzel Dumfries dengan Inter. Saat ini sang bek hanya tinggal menunggu peresmian dari pihak klub. Adalah hal yang menjadi keinginannya untuk pergi ke sana. Inter adalah klub hebat yang tampil di Liga Champions. Denzel berarti banyak bagi PSV. Saya turut gembira untuknya dan mendoakan yang terbaik untuknya. Dua hari berlalu sejak Edin Dzeko menginjakan kakinya di Milano dan menjalani tes medis bersama Inter. Namun sejauh ini belum ada pengumuman resmi yang disampaikan pihak klub. Apakah ada peluang kesepakatan batal untuk diwujudkan? AFC Inter 1908.it menyebut hal itu tidak akan terjadi. Satu hal yang menghalangi Inter untuk meresmikan kedatangan Dzeko adalah masih adanya permasalahan ekonomi yang belum tuntas antara dirinya dengan Roma. Agen Dzeko, Lucy, telah bekerja untuk menyelesaikan permasalahan ini dan diyakini bisa dirampungkan dalam waktu dekat. Begitu semua bisa diselesaikan, Inter akan langsung meresmikan kedatangannya dan sekaligus memberi lampu hijau kepadanya berlatih bersama tim utama Inter. Inter siap menawarkan striker Lautaro Martinez kontrak baru yang akan membuatnya bersama klub selama 5 tahun ke depan dengan gaji bersih 5 juta euro per tahun. Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa klub telah siap untuk memulai pembicaraan dengan agen pemain Argentina itu minggu depan tentang kesepakatan baru. Klub menganggap pemain berusia 23 tahun itu sebagai bagian penting dari rencana mereka dan berharap masa depannya segera diamankan. Sementara sang pemain juga berniat bertahan di klub dan ingin menandatangani kontrak baru. Sport Mediaset melaporkan bahwa Inter telah memperjelas batasan anggaran mereka dalam mengejar pemain sayap Napoli Lorenzo Insigne. Dengan Nerazzurri tidak siap untuk membayar lebih dari 15 juta euro untuk pemain berusia 30 tahun ini. Napoli memberikan harga sebesar 30 juta euro kepada pemain nasional Italia ini dan masih harus dilihat apakah mereka dapat menerima tawaran 15 juta dari Inter. Tetapi jika tidak, Nerazzurri tidak akan habis-habisan untuk mendapatkan tanda tangannya musim panas ini. Nama Moise Kean bisa menjadi prioritas Inter di menit akhir bursa transfer. Jika pemain seperti Insigne, Zapata, dan Korea tidak berhasil didatangkan, Inter bisa mendatangkan pemain muda Italia ini dengan status pinjaman. Di luar dugaan, Raja Nainggolan batal merapat ke Cagliari. Laporan dari Gianluca Di Marzio mengabarkan jika Nainggolan akhirnya memutuskan meninggalkan Italia dan melanjutkan karirnya di tanah kelahirannya, Belgia. Nainggolan tinggal selangkah lagi untuk bergabung dengan Royal Antwerp. Berbicara kepada portal asal Belgia, Sporza, Raja mengaku memilih Antwerp karena proyek yang ditawarkan. Senang kembali ke sini. Saya memilih Antwerp karena presiden klub sangat menginginkanku dan proyek yang ditawarkan sangat menarik. Saya sudah jauh dari rumah selama 16 tahun dan sekarang saya gembira kembali ke sini. Ambisi meraih gelar, seperti yang sudah saya sebutkan, ada proyek yang bagus di sini dan saya percaya diri.